Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita merasa kadang malas dalam beribadah. Seringkali kita merasa berat banget melakukan aktivitas yang itu bernilai pahala di sisi Allah. Nah, hari ini kita akan coba belajar bagaimana caranya supaya keimanan kita, ketaatan kita bisa stabil, syukur-syukur meningkat, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat Jumat, tentu sangat bermanfaat kalau kita isi dengan meningkatkan amal soleh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencari tahu apa sih yang menjadi motivasi, dorongan seseorang dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan yang mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Nah, ketika keimanan kita turun, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, berikut ini saya akan coba membahas apa sih yang melatar belakangi seseorang itu untuk terus meningkatkan ketaatannya. Yang pertama, motivasi yang harus kita kuatkan dalam diri kita supaya ketaatan kita senantiasa naik, ketaatan kita senantiasa meningkat. Yang pertama, penting adalah niat yang ikhlas. Efek daripada sebuah amal yang dilatar belakangi dengan niat yang ikhlas itu sangat luar biasa, dahsyat. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena orang yang beramal dengan ikhlas itu amalnya itu langgeng. Amalnya itu panjang. Berbeda sama orang yang berbeda dengan orang yang melakukan sebuah ketaatan tapi dengan niat kurang ikhlas atau bahkan tidak ikhlas. Nah, biasanya ciri yang paling menonjol ketika itu adalah ibadah tersebut, amal tersebut maka akan terputus dan akan berhenti. Ya, jadi sekarang kita bisa mengukur nih, amal apa saja yang sudah kita lakukan terputus, berhenti, tidak kita kerjakan lagi. Nah, itu bisa jadi penyebabnya karena kita kurang ikhlas. Oleh karena itu, ayo kita luruskan hati kita, luruskan niat kita, sempurnakan ilmunya agar apa? Ibadah yang kita kerjakan bernilai ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Ya, karena tanpa keikhlasan itu akan hilang. Tanpa keikhlasan itu akan sirna. Tanpa keikhlasan itu akan sia-sia. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus yang kedua, bagaimana seseorang supaya ketaatannya ini meningkat. Yang kedua itu bisa kita lihat apakah dari ibadah yang dia kerjakan itu untuk mendapatkan ridho Allah atau bukan. Jadi ikhlas ini belum sempurna ketika tidak dilengkapi dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengerjakan sebuah ketaatan, kemudian kita ikhlaskan karena Allah, terus juga kita mengharap hanya ridho Allah, nah disitulah letak kekuatan ibadah yang kita lakukan. Jadi seseorang yang melakukan sebuah ketaatan, di dalamnya menggapai ridho Allah, maka akan sempurna tuh ibadahnya. Dan insya Allah akan panjang. Insya Allah akan langgeng, insya Allah akan istiqomah. Kenapa? Karena orientasinya itu bukan lagi soal dunia. Orientasinya bukan lagi soal kekayaan. Orientasinya bukan lagi soal jabatan. Tapi
sudah yang paling puncak, yang paling pucuk nih, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, yang dapat kita lakukan agar ketaatan kita konsisten, ketaatan kita meningkat, kalau kita sedang malas, kalau kita sedang ogah-ogahan, maka sudah waktunya kita kembali ke sirah, kita kembali ke sejarah. Sejarah nabi-nabi, sejarah rasul, sejarah para sahabat. Karena di balik sejarah itu banyak sekali kekuatan-kekuatan, inspirasi-inspirasi yang bisa memotivasi kita lagi untuk supaya segera up, bangkit lagi dari kemalasan kita ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sewaktunya tuh, sudah selayaknya tuh ketika kita sedang futur, ya, lemah dalam beribadah, malas dalam beribadah, maka untuk meningkatkan kemampuan ketaatan itu sudah waktunya kita kembali kepada sejarah para nabi, sejarah para rasul, sejarah para sahabat yang mereka semua memiliki keteladanan-keteladanan. Dari situ kita akan termotivasi kembali untuk meningkatkan ketaatan kita. Jangan pernah jangan pernah merasa saya udah tahu, saya udah hafal. Enggak begitu. Dalam membaca sejarah, kadangkala kita tidak berhenti hanya satu kali. Kita butuh merefresh itu lagi, mereview itu lagi, ya. Karena dengan merefresh dan mereview sejarah yang kita baca, itu akan muncul semangat baru, ya, akan muncul motivasi baru. Selanjutnya, yang keempat, ketika kita sudah mulai malas dalam beribadah, meningkatkan ketaatannya kayaknya sudah mentok nih, udah ogah-ogahan, maka sudah waktunya kita harus mengingat apa ibadah itu. Kita harus kembali tuh ke definisi ibadah. Kenapa kita disuruh ibadah? Pahami lagi tuh, pahami lagi Allah memerintahkan kita ibadah untuk apa? Kalau kita sudah kembali kepada definisi awal, kenapa Allah memerintahkan kita ibadah, apa tujuan ibadah, apa yang menjadi goal besar dari ibadah, insya Allah kita akan termotivasi lagi. Nah, bisa jadi kenapa kita lalai, kenapa kita males, kenapa kita ogah-ogahan, karena kita lupa nih sama goal besar, tujuan akhir dari ibadah itu sendiri. Ya, orang yang orang yang mungkin lalai dengan ibadahnya, males-malesan, itu karena dia bisa jadi lupa bahwa dia orang Islam, bahwa dia diciptakan oleh Allah memang untuk ibadah, lupa dia. Ya, ketika dia lupa, maka sudah waktunya diingatkan bagaimana betapa ibadah yang dikerjakan memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, keutamaan-keutamaan inilah yang selayaknya, seharusnya membuat seseorang itu termotivasi melakukannya, termotivasi mengerjakannya. Ya, ini kadar akal bagi mereka yang memang ingin berubah dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi rasa malas dan futur ketika ibadah? Malas itu sama futur 11-12 lah. Ya, yakni menurunnya semangat seseorang dalam menjalankan ketaatan. Itu dalam kategori malas atau futur. Nah, kondisi futur ini, kondisi malas ini memang sudah disinyalir oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Sesungguhnya, kata Nabi nih, setiap amal itu ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat, ya, itu ada masa di mana lemah atau futur tadi.
barang siapa yang pada masa lemahnya tetap berpegang pada sunnahku, kata Rasulullah, maka ia digolongkan orang yang beruntung. Namun barang siapa yang masa lemahnya, masa futurnya menuju kepada selain, artinya lepas dari sunnah-sunnahku, maka dia akan binasa. Nah, dari hadis ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa ketika kita lemah atau futur ketika ibadah, ketika malas ibadah, tapi kita masih memahami bahwa ini sunnah, ini harus dikerjakan, ini harus diikuti. Nah, maka kata Nabi, walaupun dia terseok-seok, walaupun dia bersusah payah, itu termasuk golongan yang selamat, kata Nabi. Tapi sebaliknya, ketika seseorang masuk pada masa lemah, futur, tapi dia lupa dengan sunnah-sunnah Nabi, maka ketahuilah orang tersebut dalam kebinasaan yang nyata. Nah, selanjutnya, di dalam menjalani ketaatan, itu tentu tidak serta-merta jalannya mulus seperti jalan tol, lurus terus. Tentu di sana ada yang namanya godaan-godaan. Tentu di sana ada yang namanya hambatan-hambatan. Tentu di sana ada yang namanya ujian-ujian. Nah, ketika seseorang sedang menapaki tangga demi tangga ketaatan itu, maka dia akan bertemu tuh yang namanya godaan, ujian, cobaan. Nah, bagaimana kita menyikapi yang seperti itu? Maka Nabi mengajarkan agar apa? Isbiru, sabar. Sabar. Jadi jangan dikira ketika seseorang sedang kuat-kuatnya menapaki tingkat ketaatan kepada Allah, semangat-semangatnya mengerjakan ibadah tanpa ujian, itu mustahil. Pasti dibarengi di dalamnya ada yang namanya cobaan-cobaan, hambatan-hambatan, ujian-ujian. Bahkan kalau kita lihat sejarah orang-orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang taat kepada sunnah-sunnah Rasul, baik ucapannya, sikapnya, perbuatannya, orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah, itu pasti di balik taatnya orang tersebut, di dalamnya ada ujian dan cobaan serta daripada godaan-godaan syaitan itu sendiri. Nah, kita harus bersabar tuh. Di dalam kondisi yang seperti itu, kita diminta oleh Allah bersabar. Jangan frontal, jangan memutuskan dengan memutuskan dengan cara tanpa berpikir panjang. Oleh karena itu, ketika kita sedang semangat-semangatnya ibadah, ada ujian dan cobaan, kita harus bersabar. Sekali lagi, bersabar. Dan bersabar itu bukan pasif, tapi aktif. Bagaimana diantaranya? Kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ketaatan kita. Kalau kita ingin menjaga ketaatan kita, maka kita jangan berada di lingkungan yang tidak kondusif, di lingkungan yang tidak mendukung kita dalam ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mencari orang-orang yang bisa memotivasi kita, mengingatkan kita ketika kita salah, ketika kita lalai. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang harus kita cari. Kalau sekedar teman, bolehlah sekedar muamalah kita berinteraksi dengan mereka. Tapi dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan, kita harus selektif, karena itu menyangkut nasib kita nanti di akhirat. Makanya ada hadis yang mengatakan seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau
temannya itu beragamanya dengan cara mabuk-mabukan, dengan judi slot, dengan judi online, maka kalau kita berteman sama orang itu, sedikit banyak kita akan terkontaminasi dengan perbuatan teman kita itu. Ya, oleh karena itu, mulai sekarang selektiflah dalam mencari selektiflah dalam mencari teman, selektiflah dalam mencari komunitas, perkumpulan, circle, ya. Karena itu yang nanti akan menentukan kita. Apakah kita min ahlil khair atau min ahlis su, ya, atau ahli yang buruk. Nauzubillah. Mudah-mudahan ya sedikit ya yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.